Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang maha terpuji atas segala kesempurnaan-Mu ya Allah yang maha sempurna. Tuntunlah kami ke jalan yang benar dan tetapkanlah kami senantiasa di dalam kebenaran itu. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, panutan seluruh manusia beriman yang menginginkan makna hidup di dalam garis-garis kehidupannya. Salam juga buat keluarganya yang suci, sahabatnya, saudara seiman, serta sekeyakinan yang senantiasa mengikutinya dengan ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara sekalian. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar mengapa Khalid bin Ibn al-Walid, panglima yang begitu tangguh, dipecat oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Mohon penjelasannya yang rasional Habib, karena tidak mungkin hanya karena meninggalkan pos penjagaan beliau dipecat. Ini pertanyaan dari Jawa Tengah, tepatnya di Bantul, dari salah satu pondok pesantren. Memang pertanyaannya cukup menarik, tapi ya ngeri-ngeri sedap lah. Kenapa saya katakan begitu? Karena sesungguhnya Sayyidina Umar bin al-Khattab memecat Khalid bukan dengan kesalahan yang kecil. Jadi awal mulanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada waktu itu di dalam sejarah dicatat ada peperangan Riddah atau perang pengembalian. Riddah adalah dikembalikan, ya ini daripada orang munafik kepada Islam. Dikembalikan. Jadi tadinya Islam, lalu keluar dari Islam, dikembalikan. Maka dipanggilnya perang Riddah. Pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar mengutus Khalid bin Ibn al-Walid sebagai panglima perang. Khalid bin Ibn al-Walid adalah seorang panglima perang yang tidak pernah kalah, baik semasa dia kafir maupun setelah Islam. Bahkan kalau kita ingat peristiwa Uhud, yang tadinya pasukan Islam sudah menang karena Rasulullah memerintahkan 50 pasukan panah untuk tetap di atas bukit, apapun yang terjadi jangan turun. Dengan begitu menang pasukan Islam. Lalu Khalid bin Ibn al-Walid melihat ternyata kekuatan pasukan Islam ada di atas bukit. Maka dengan cerdiknya dia tinggalkan harta benda, seolah-olah dia lari meninggalkan medan perang. Maka orang yang 50 yang dipesankan oleh Rasulullah SAW lupa turun mengambil harta benda yang ditinggalkan Khalid. Begitu mereka turun, Khalid memutar kembali, dikuasai bukit itu. Akhirnya orang Islam kalah total. Bahkan Rasulullah SAW dihujani oleh anak panah yang begitu banyak, sehingga dari depan dilindungi oleh Ali bin Abi Thalib, di belakang oleh Zubair bin Al-Awwam dan Abu Dujanah. Saking tidak kuatnya Abu Dujanah menangkis ribuan anak panah. Memang kekuatannya beda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ada di depan. Beliau menangkis panah mampu dari jam 1 siang sampai menjelang maghrib. Itu pun masih ada satu yang melesat dan mengenai wajah Rasulullah SAW, yang sampai akhirnya sama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dicabut dengan giginya sampai rontok giginya 2. Dan di belakang Abu Dujanah menutupi tubuh Rasulullah dengan tubuhnya, sehingga lebih dari 70 anak panah menancap
bahkan ratusan, sehingga ketika dia mati pun tubuhnya tidak bisa jatuh karena terganjal oleh beberapa tombak dari depan dan dari belakang. Tidak jatuh, tubuhnya berdiri. Sampai Rasulullah mengatakan, ini adalah perangnya Abu Dujana. Demikian tangguhnya Khalid bin Ibn al-Walid. Lalu ketika Rasulullah meninggal, Khalid diutus oleh Sayyidina Abu Bakar kepada satu kaum yang di dalam sejarah dipanggilnya perang Riddah, padahal bukan. Sebetulnya perang ini dilakukan kepada satu kaum, kalau tidak salah namanya kaum Bani Mustalik, yang dipimpin oleh Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah ini tidak mau membayar zakat. Jadi bukan munafik sebetulnya, hanya dia tidak mau membayar zakat karena satu dan alasan yang lainnya. Dia mengatakan bahwa saya tidak membayar zakat karena bukan kepada yang berhak. Di sini beliau beranggapan bahwa khalifah adalah haknya Ali bin Abi Thalib. Maka beliau tidak bayar pajak atau tidak bayar zakat. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, demi Allah, satu onta pun yang kalian bayar di zaman Rasulullah tidak kau bayarkan kepadaku, aku perangi. Maka Sayyidina Abu Bakar mengutus Khalid bin Ibn al-Walid untuk memerangi Malik bin Nuwairah. Di saat pertempuran sudah selesai dan Malik bin Nuwairah sudah terjepit, Malik mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi sama Khalid tetap ditebas kepalanya dan Malik meninggal seketika dalam keadaan dia bertasyahud. Ini dilihat oleh semua jamaah kaum muslimin, termasuk Umar ibn al-Khattab. Ketika itu beliau berada di dalam pasukannya Khalid. Lalu Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar agar memecat Khalid. Karena apa? Khalid membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang saya katakan ngeri-ngeri sedap, karena ini tidak pernah dibuka dalam sejarah. Tapi kalau mau dilihat di kitab Tarikh Ibnu Hisham, atau ada satu kitab lagi Syawahidut Tanzil liman khas bit tafdil. Itu di sana diceritakan. Lalu Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar agar memecat Khalid. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya sangat membutuhkan orang seperti Khalid saat ini. Maka Khalid tidak dipecat. Lalu Umar bersumpah, demi Allah kalau aku jadi khalifah, maka aku akan memecat Khalid. Karena Khalid melakukan sesuatu yang sama yang pernah dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Yaitu ini membunuh seseorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu ketika sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, Zaid berbuat begini-begini. Rasulullah mengatakan, saya berlepas tangan dari perbuatan Zaid. Dan ini dilakukan oleh Khalid bin Ibn al-Walid. Maka Umar bersumpah ketika dia jadi khalifah, dia akan mencat Khalid. Apa yang terjadi? Begitu Sayyidina Abu Bakar meninggal, Umar diangkat sebagai khalifah, maka dia yang pertama dikeluarkan perintah adalah memecat Khalid bin Ibn al-Walid. Sekalipun beliau sedang berada di satu peperangan. Umar mengutus Abu Ubaidah Amir bin Jarrah untuk memberikan surat kepada Khalid, memecat Khalid, dan dia yang harus menggantikan posisinya Khalid. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang sahabat yang berhati suci, dan Khalid pun seorang yang sangat ikhlas. Maka ketika sampai di peperangan, dilihat daya tempur Khalid yang luar biasa, Abu Ubaidah mengatakan, aku tidak sedahsyat Khalid dalam memimpin pasukan. Kalau aku gantikan sekarang belum tentu menang. Maka surat itu disimpannya sama dia sampai 3 hari. Setelah 3 hari, Khalid menyelesaikan pertempuran dan menang. Maka Abu Ubaidah mengatakan, ya Khalid, Khalifah Abu Bakar Siddiq meninggal dunia dan digantikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dan beliau menitipkan surat untuk Anda. Diambil sama Khalid, ternyata suratnya sudah 3 hari dan hanya memerintahkan Khalid meletakkan jabatan dan berikan kepada Abu Ubaidah. Apa yang dikatakan Khalid? Wahai Abu Ubaidah, kenapa setelah 3 hari baru kau sampaikan surat ini? Kenapa tidak 3 hari yang lalu? Abu Ubaidah mengatakan, aku masuk Islam bukan untuk jabatan ini. Dan aku sadar betul
bahwa kemampuanku jauh di bawah engkau ya Khalid, maka aku menginginkan pasukan ini menang, baru aku serahkan. Apa jawaban Khalid? Aku pun masuk Islam bukan karena jabatan ini. Seketika itu juga Khalid mengundurkan diri dan digantikan oleh Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Ini peristiwa yang sebenarnya. Jadi bukan kesalahannya itu kan dikatakan Khalid sekedar meninggalkan pos penjagaan. Padahal Khalid melakukan sesuatu yang menurut pandangan Amir Umar bin Khattab seperti yang pernah dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Demikian saudara yang dibantul, mudah-mudahan yang saya jawab ini bisa memuaskan saudara dan sangat rasional. Karena kesalahannya bukan sekedar seperti itu, tapi kesalahan yang menurut Sayyidina Umar bin Khattab yang cukup besar. Demikian hadirin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.